Tadi pas keliling atas alhamdulillah. pas dijelaskan dulu. Rantos kata nuhun. Ih, Alhamdulillah. ih lama sama tamu akang yang dari itu. Ini ku biniknya. Tapi alhamdulillah atas tadi. Iya ketemu amprok gitu. Nyapa amproknya. Ih lama jajab tamu akang. Mahkota kan, pusaka dan kismudan mahkota. Ini mahkota teh. Itu mahkota kerajaan Sunda. Kawit nanti kerajaan Galuh, lapor ke kerajaan Sunda Pajajaran. Terus ku Raja Pajajaran terakhir diserahkan ke Sintangarang. Tapi 22 April 1978. Mahkota itu merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Maka dengan keberadaan mahkota di Sumedang ini yang menjadikan kekuatan dasar lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah. Sumedang ditetapkan menjadi pusat budaya Sunda, dideklarasikan ke Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Jadi Sumedang pusat budaya Sunda itu ngalangkungan nilai sejarah Sumedang gaduh mahkota. Ini simbol legitimasi. Pusat lah ya. Pusat. Nah, upami orang menggali mahkota bagi kami sendiri apabila kita kaji, mahkota ini sebetulnya hidup, bukan benda mati saja, bukan Hanya simbol. ya bukan hanya mahkota yang dari nilai sejarahnya digunakan oleh raja-raja Sunda dan terbuat dari emas, bukan berhenti di situ, tapi kita harus menggali makna yang terkandung di dalam sebuah mahkota. Ada potensi kekuatan budaya yang adiluhung, yaitu adanya sebuah value, nilai, baik nilai sejarah dan nilai ideologinya. Dari nilai sejarah, karena mahkota ini sebagai simbol legitimasi, maka ini yang menjadikan dasar kekuatan lahir Sumedang Puseur budaya Sunda dan melahirkan turunannya, yaitu rekonstruksi Keraton Sumedang-Larang sebagai sentrum budaya. Jadi fungsi sentrum budaya itu untuk menjadi pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Nah, kami punya kajian apabila budaya daerah bisa berkembang terus lestari menjadikan sistem nilai dalam kehidupan masyarakatnya, budaya itu harus memiliki sentrum. Nah, sentrum budaya adalah keraton. Karena fungsi keraton sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Jadi sepanjang budaya tidak memiliki sentrum budaya, itu sulit untuk bisa berkembang. Analoginya sederhana. Kenapa Jawa, Bali, budaya mereka relatif lebih kuat? Kita harus jujur, karena mereka masih memiliki sentrum budaya. Bali ada beberapa sentrum budaya, Keraton Yogyakarta, Keraton Denpasar, Keraton Tabanan, Keraton Buleleng, Karangasem, dan seterusnya. Jawa ada sentrum budaya diwakili oleh 4 sentrum: Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, Keraton Pakualam, Mangkunegaran. Ini kan keraton itu sebagai pusat yang mengikat kearifan lokal di daerah. Maka relatif kuat budaya mereka. Nah, Sunda yang konon memiliki peradaban adiluhung, tetapi budaya kita semakin lama semakin terkikis. terdegradasi. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sentrum budaya, padahal potensinya ada. Jadi dengan rekonstruksi keraton ini bukan kita melahirkan, tapi kita mengembangkan potensi kekuatan budaya yang dimilikinya. Dari aspek nilai sejarahnya dapat, dan Sumedang dulu juga kerajaan Sumedang-Larang, juga ada peninggalan kebudayaannya pun masih lahir. Dan saya kira Banten pun itu bisa direkonstruksi karena nilai sejarahnya ada ya. Peninggalannya pun masih ada. Itu bisa direkonstruksi agar kebudayaan di daerah itu bisa kuat, lestari, dan berkembang menjadi sistem. Nah, ini dari aspek nilai sejarah melahirkan sebuah SPBS dan rekonstruksi sentrum budaya keraton. Ini kan cangkang, bicara cangkang. Cangkang tentu harus ada isi. Nah, isinya kita bisa temukan dari nilai ideologi. Dari mana kita bisa menemukan nilai ideologi Sunda dari sebuah mahkota? Kita bisa temukan dari nama. Mahkota Kemaharajaan Sunda diberi nama
mahkota binokasi sang yang pakai. Jadi binokasi itu artinya bina kasih sayang. Sang yang pakai artinya nilai kasih sayang harus dipakai, dipergunakan nilai tertinggi di dalam kehidupan. Kenapa nilai kasih sayang harus dipergunakan nilai terluhur dalam kehidupan? Karena kalau kita perhatikan atau gali lebih seksama, nilai kasih sayang merupakan sumber daya lahirnya sistem tatanan nilai. Dari kasih sayang melahirkan nilai gotong royong, dari kasih sayang melahirkan nilai toleransi, dari kasih sayang juga melahirkan nilai musyawarah. Jadi budaya kita bukan footing. Kalau footing mah salah juga bisa jadi menang apabila banyak. Tapi kita mah bicara kasih sayang, bicara rasa. Jadi ngobrol satu sama lain, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dari kasih sayang melahirkan nilai keadilan dan kebijaksanaan. Nah, teteh akang mau mungkin doaku adil bijaksana kalau tidak memiliki nilai kasih sayang. Malah ngahiji untuk daya kasih sayang. Nah, ini sesungguhnya harta karun yang dimiliki budaya Sunda, lain harta benda sebetulnya, value. Harta benda mah nuturkeun, tapi yang harus kita jaga, lestarikan, amalkan nilai tersebut. Maka keberadaan mahkota ini bagi kami hidup. Sayang kalau hanya jadi tontonan saja. Tapi mahkota ini harus menjadikan tuntunannya. Makanya keberadaan sentrum budaya itu penting. Terus sebetulnya kunjungan ke sini itu harus memberikan nilai asanah wawasan gitu. Jadi tentang budaya itu tentang ajaran luhur. Jadi bukan bicara tentang romantisme, nostalgia masa lalu saja, tapi kita harus melanjutkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi, bagaimana kita sebagai manusia harus meningkatkan pembangunan karakter yang berkualitas. Nah, dengan nilai ini saya yakin karakter kita akan lebih baik. Nah, nilai ini bisa digunakan juga untuk kehidupan sosial masyarakat. Jelas ada gotong royong, toleran, tadi ngahiji, guyub itu dari nilai sosial masyarakatnya pasti menyatukan persatuan dan kesatuan. Sabilulungan, sauyunan. Nah, hari ini nilai gotong royong udah hampir hilang karena tadi nilai ini tidak hidup, tergerus oleh kepentingan budaya lain yang sifatnya materialistik, liberal, jadi hilang budaya kita ini. Nah, nilai ini bisa masuk ke dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk di dalam pemerintah. Bagaimana dengan nilai-nilai luhur ini bisa masuk ke dalam pemerintahan yang melahirkan kebijakan, regulasi yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan golongan. Itu jadi PR kita. Betul. PR Bapak Ibu guru itu.